Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang menjadi favoritnya asing menjelang window dressing. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih berpotensi itu lanjut naik pada akhir tahun ini? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saya akan mulai dengan membaca artikel dengan judul Diam-diam Telkom jadi big caps idaman asing saat window dressing. Kita akan coba baca sekilas artikel berita ini. Tren koreksi harga yang sempat mendera saham Telkom hingga pertengahan November lalu tidak dilewatkan begitu saja oleh investor. Memasuki musim window dressing, pelaku pasar khusus investor asing menyantap dengan lahap barang di pasar reguler. Jadi bisa kita baca lagi lebih lanjut. Telkom menjadi saham big caps yang paling banyak diborong asing satu bulan terakhir. Di antara 10 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar, Telkom menduduki posisi puncak dengan catatan net buy investor asing 1,1 T. Selain itu ada BBRI, ada ICI, ada BBNI. ICI hari Jumat kemarin baru saya analisa, BBRI dan BBNI barusan tadi saya analisa di video jam 5 sore. Dan BBCA juga salah satu yang menjadi korban net sell asing. Tapi tetap bisa kita perhatikan secara teknikal. Secara teknikal, Telkom saat ini masih bergerak tren. Jadi walaupun satu minggu terakhir sempat melemah, masih belum berhasil menyentuh 4.000, tapi turun kembali ke 3.880. Telkom masih bisa bertahan dan hari Jumat kemarin masih naik 1% lebih ke 3.980. Jadi saat ini masih mencoba untuk mengetes resisten di 4.000. Dan secara tren bisa kita lihat, Telkom sebelumnya memang sangat downtrend, tapi pelan-pelan mulai naik dan setelah berhasil naik di atas garis EMA, Telkom sudah mulai bergerak tren. Dan Telkom merupakan salah satu saham yang kami bahas dan kami masukkan ke watchlist bareng teman-teman member pada awal Desember kemarin, pada periode 4-8 Desember. Jadi pada saat itu, Telkom baru mulai naik di atas garis EMA 150. Dan target terdekat memang saat ini di 4.000. Dan bisa kita perhatikan di sini, asing memang terpantau satu bulan terakhir ini masuk dengan jumlah sangat besar. Hari Jumat kemarin juga asing masih masuk dengan jumlah besar. Dan jika kita perhatikan di sini, ini juga masih ada big accumulation. Jadi kenaikan 1% lebih kemarin ada akumulasi. Saat ini mencoba untuk break 4.000. Ini menarik, apabila berhasil break 4.000 akan berubah menjadi support yang lumayan kuat untuk Telkom ke depannya. Dan Telkom berpotensi lanjut uptrend menuju target berikutnya di sekitar 4.150 sampai 4.200. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah atau pada saat break kedua garis EMA, Telkom saat ini masih layak untuk di hold. Untuk trailing stop saat ini masih bisa di sekitar 3.800. Selama Telkom masih kuat berada di atas 3.800, Telkom untuk tren jangka menengah masih oke secara tren dan masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Tapi untuk yang saat ini baru mau coba entry, apabila mau coba buy on breakout di 4.000 harus sangat disiplin. Karena harga yang teman-teman beli sudah lumayan tinggi. Untuk MTEL bisa kita perhatikan cara pergerakan juga. Saat ini juga sudah mulai uptrend, sama seperti Telkom sebelumnya juga downtrend. Saat itu pelan-pelan berhasil break kedua garis EMA dan sampai saat ini terus bergerak naik. Tapi untuk MTEL jika kita perhatikan saat ini masih berada di sekitar 720. Sebenarnya jika kita lihat ini harga 720 sebenarnya belum terkonfirmasi break. Jadi masih mencoba untuk break 720. Dan di atasnya jika kita perhatikan target berikutnya apabila berhasil break itu di 760. Karena sebelumnya beberapa kali mencoba untuk naik di atas 760, MTEL masih gagal break dan sempat turun kembali. Untuk MTEL bisa kita lihat hari Jumat kemarin turun, ini terpantau ada distribusi, asing juga terpantau 3 hari terakhir melakukan distribusi. Jadi untuk MTEL harus hati-hati, ingat ini masih berupa resisten, belum berhasil break. Apabila terpantau mulai melemah dan bergerak turun, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman entry-nya di sekitar 680 sampai 700. Karena masih ada potensi saya lihat apabila gagal break untuk melemah kembali mengatas kedua garis EMA. Yang saat ini garis EMA 50 di sekitar 690 dan garis EMA 150 sama di sekitar 690. Tapi untuk teman-teman sudah bersedia di harga bawah di sekitar 600 sampai 630. Apabila mau hold terus, Musa selama masih kuat berada di atas kedua garis EMA, MTEL masih bisa di hold. Selanjutnya Indosat, jika kita perhatikan saat ini masih mencoba untuk bertahan di garis EMA 50.
Jadi sebelumnya juga sama, Indosat bergerak sangat uptrend. Setelah menyentuh sekitar 10.600-an, Indosat gagal break, malah turun di bawah garis EMA 50. Setelah turun, sempat menyentuh garis EMA 150 dan saat ini mencoba untuk bangkit kembali. Jadi beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, Indosat memang sebenarnya belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini masih mencoba untuk bertahan di atas 9.500 atau di atas garis EMA 50-nya. Tapi untuk tren jangka menengah, Indosat masih sangat oke karena masih kuat bertahan di garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di bawah harga 8.000, saat ini masih sangat layak untuk di hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Dan jika kita perhatikan di sini, penurunan hari Jumat juga masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga hari Jumat kemarin keluar dengan jumlah lumayan besar. Ini membuat Indosat harus hati-hati juga. Masih ada distribusi, saat ini masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Karena masih ada distribusi dan candle hari Jumat juga tidak begitu oke. Indosat saya lihat masih ada potensi untuk turun kembali bawah garis EMA 50 minggu depan. Jadi masih ada potensi kembali ke 9.300 sampai 9.100. Jadi untuk yang saat ingin coba entry, wait and see dulu. Apabila terpantau Indosat berhasil break garis EMA 50, baru coba ikut entry dengan target jangka pendek itu di harga 10.000. Apabila terpantau gagal break, paling aman apabila mau entry, coba tunggu kembali di sekitar 9.100 sampai garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 9.050. Selanjutnya saya update lagi pergerakan dari saham Pertamina yang minggu lalu baru saya analisa pada saat ada sentimen positif kerjasama dengan Chevron. Dan saat ini bisa kita lihat saham Pertamina sudah mulai uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 di sekitar harga 1.200. Dan kenaikan hari Jumat lumayan tinggi 4% lebih ke 1.305. Saat ini mencoba untuk break resisten 1.300. Apabila berhasil break, Pertamina berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya 1.400 sampai 1.500. Dan secara tren, Pertamina saat ini sudah mulai oke. Sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 150, tapi masih bisa bertahan di support psikologis 1000 dan kembali rebound. Dan jika kita perhatikan di sini, kenaikan 4% lebih hari Jumat kemarin ternyata ini ada sedikit distribusi. Tapi asing terpantau masih terus masuk akumulasi saham Pertamina. Dari data yang kita dapat, karena saat ini saham Pertamina berada tepat di resisten 1.300 plus ternyata malah ada distribusi, masih ada potensi saham Pertamina minggu depan saya lihat untuk kembali terkoreksi dulu mendekati atau mengatas 1.200. Tapi untuk teman-teman yang sudah punya saham Pertamina di harga bawah di sekitar 1.100 ke bawah, menurut saya Pertamina walaupun terkoreksi ini masih layak untuk di hold selama masih kuat di 1.200. Sedangkan untuk teman-teman yang belum sempat entry dan ingin coba entry saham Pertamina, malah ini kesempatan untuk coba pantau di sekitar 1.200. Pada Pertamina minggu depan ternyata memang terkoreksi mengatas 1.200 masih bisa bertahan dari rebound, menurut saya masih menarik untuk coba entry. Dengan target menurut saya masih ada potensi ke 1.400. Apabila berhasil break baru ke 1.500. Jadi Pertamina masih layak untuk masuk watchlist minggu depan. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.